Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di sini untuk belajar bersama-sama. Oke, di pemrograman si kali ini, di episode kali ini kita akan berlogika atau membuat program apa? Apa namanya? Penguji bilangan prima gitu. Apakah nilai yang kita masukkan nanti adalah bilangan prima atau tidak gitu. Oke, sebelum itu aku akan memberitahu dulu bahwa ini adalah pemrograman bilangan prima versi aku gitu. Karena banyak versinya gitu. Kan banyak jalan menuju Roma. Nah, sebelum itu, bilangan prima ini kan adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka satu, ya kan? Jadi, total bilangan total total apa namanya? Total bilangan yang bisa menghabis bagikan bilangan si X contohnya ya, itu hanyalah si X sendiri dan angka satu. Berarti totalnya itu kan ada berapa? Ada dua kan? Ada angka satu dan angka itu sendiri. Nah, di sini di pemrograman ini maka kita caranya itu adalah menandai harus mengetahui apakah dia habis dibagi oleh dua bilangan itu saja, yaitu angka satu dan bilangan itu sendiri gitu. Oke, contoh seperti ini lah ya kan. Nah, cara untuk ini kita akan buat integer x sebagai bilangannya nanti. Lalu untuk mengetahui bahwa bilangan itu total nilai yang bisa membaginya itu ada dua pembagian. Maksudnya kayak mana ya? Bilangan yang bisa menghabisbagikan si X ini kan cuma ada dua, yaitu satu dan X ini sendiri gitu ya kan. Yang dapat menghabisbagikannya itu kan berarti ada dua. Untuk menandainya tuh bahwa udah ada dua angka yang bisa membaginya, itu kita menggunakan M. Ya terserah mau M mau apa. Tapi saya di sini menggunakan M. Terus ini kita akan menggunakan bilangan looping gitu. Bilangan looping. Kita akan menggunakan statement looping. Jadi aku akan kasih sini i, bebas ya mau apa, tapi di sini i aja biar singkat. Oke, pertama kita buat print f gitu. Bilangan. Kita buat dulu ini program bilangan prima. Prima. Oke, kita kasih gini. Kasih sedikit lagi. Kita buat masukkan. Nggak usah di sini lah. Oke. Koma. Itu koma. Terus print f. Loh, print d. Print f. Masukkan angka. Nah, ini kita tempat masukkan angkanya baru di koma. Kalian bisa langsung buat di sini aja. Scan f. Persen d. Terus koma dan X. Nah, kita ini akan memasukkan nilai X, oke, sebagai nilai yang akan diuji. Terus print F. Nah, setelah seperti ini, langsung kita melakukan looping. Dengan loop for i sama dengan 1 titik koma i. Nah, di sini kita buat i itu kecil dari sama dengan X. Jadi i ini nggak bakal lewat nilainya dari si X gitu. Karena I ini sebagai indikator pembaginya nanti gitu. Titik koma I plus plus. Oke. Nah, di sini. Oh ya, sebelum itu kita beri nilai dulu si M, bahwa si M itu sekarang tuh nilainya 0 gitu. M sama dengan 0. Kita kasih gini. Nah, di sini barulah kita buat if kan? If saat X di persen I, maksudnya apa? Di modulus I sama dengan 0. Jadi maksudnya apa nih? Kan kalau modulus ini kan kalau hasilnya 0 berarti kan tandanya si X ini habis dibagi oleh I kan. Nah, maka itu sama dengan 0 baru kita buat M++. Kita tandain gitu loh. Bahwa oh,
si ini nih habis, kita tandain, kita beri M-nya 1 gitu. Tapi kalau misalnya dia terbagi lagi, tambah lagi gitu ya. Ya, kita buat dulu nih programnya. Lalu kita buat di sini. M, jika M sama dengan 2, nah, gini. Jadi, contohnya kita masukkan nilai, anggaplah X-nya ini kita masukkan, saat kita masukkan itu udah ada 3 gitu. Ya kan? Udah ada 3. Nah, 3 ini kan bilangan prima ya kan? Ini kita hitung, ini 3. Ya kan? Ini 3, lalu ini berarti kan 1. Dia akan menjalankan program 3 dibagi oleh di mod oleh satu gitu. Berarti kan 3 itu kok dibagi oleh 1 itu kan habis dibagi ya kan? Jadi makanya dia 0, maka tambah 1. Lalu looping. Terus I-nya ini udah 2. 3 dibagi 2 itu kan tidak sama dengan 0 ya kan? Maksudnya 3 itu saat dibagi oleh 2 itu kan tidak habis dibagi. Maka saat 3 di mod oleh apa namanya? Si 2, 3 di mod 2 itu maka hasilnya kan tidak 0. Makanya itu M-nya pun tidak bertambah gitu. Tidak melakukan penambahan nilai gitu. Makanya M-nya bakalan tetap 1 nilainya. Ini kan tadi kan 0, terus yang looping pertama 1 gitu. Habis itu baru looping lagi, I-nya udah 3. Barulah sini ada 3, I-nya sudah 3. Misalnya seperti ini. Ini sudah 3. I-nya kan sudah 3. X-nya kan tetap 3. X dipersen sama 3. Ya pasti dong hasilnya 0. Karena 3 dibagi 3 itu kan habis dibagi. Maka dia akan menambah lagi nih M-nya. Jadi M-nya sudah 2. Nah, jika M-nya sudah 2, berarti seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa bilangan prima itu hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Nah, setelah itu kan udah 3 dan loopingnya udah berakhir, maka M-nya itu sama dengan 2 ya kan. Tadi kan total M-nya sebagai penanda, M-nya sama dengan 2 gitu. Setelah M sama dengan 2 baru kita buat printf angka ya kan, angka persen D adalah bilangan prima ya. Oke, kita kasih gini, terus kita kasih sini X ya. Kita kasih beritahu bahwa yang persen D ini adalah X ya kan. Terus else kok oke. Kita print aja di sini, kita print. Kita beri di sini bukan bilangan prima. Nah, ini udah jadi ya programnya. Jadi kalau misalnya kalian belum mengerti, kalian bisa ulang, dan ini bisa taruh di bawah ataupun di atas, ya opsional, bebas. Oke, ini adalah contoh aja. Ini pun berlaku juga misalnya kita buat di sini angka 2. Misalnya kan 2. Berarti kan di looping pertama itu adalah 2 di mod oleh 1. Ya kan 2 dibagi 1 itu kan habis dibagi ya kan. Makanya itu saat 2 di mod 1 itu hasilnya sama dengan 0. Tandanya habis dibagi ya kan, nggak ada sisanya. Kan modulus itu kan ada sisa, yang di hasilnya itu adalah sisa. Misalnya kayak 3 di mod oleh 2 kan sisa 1 tuh. Nggak bisa kecuali berkoma ya. Tapi ini kita bukan ngomong yang berkomanya gitu. Sisa 1. Dan kalau ini kan kalau modulus sisa 0. Udahlah. Aduh, kalau aku banyak bicara makin bingung kalian ya. Pokoknya gitu lah ya kan. Kalian bisa mempelajari apa itu mod. Ya dimanapun itu apa itu mod. Kalau misalnya belum mengerti apa itu mod. Nah ini udah jadi. Kita compile. Kita compile and run. Oke. Program bilangan prima. Misalnya kita masukkan. Oh ya, ini jangan masukkan angka 1 ya kan. Karena angka 1 itu kan bukan udah fix gitu loh. Udah fix, bukan bilangan prima gitu. Misalnya kita masukkan 5. Angka 5 adalah bilangan prima. Oke.
Nah, biar kita berulang-ulang terus, kita buat gini ya. Go to start. Go to start. Terus sini kita buat start. Nah, begini. Ini apa begini, Pak? Gini ya. Biar dia ngulang-ulang terus. Oh iya, nanti malah lupa ya. F. Jeng, kita kasih gini biar dia nggak enter. Baru kita ketikkan. Program bilangan prima, masukkan angka. Misalnya kita masukkan angka 2. 2 itu kan bilangan prima. Ya. Angka 2 adalah bilangan prima. Program bilangan prima, masukkan angka 4. 4 kan bukan bilangan prima nih. Dia bisa dibagi oleh angka 1, angka 2, dan angka 4. Jadi udah lebih dari 2 angka. Udah bukan masuk kriteria bilangan prima lah ya kan. Jebret. Angka 4 bukan bilangan prima. Misal nih, angka berapa ya? 121. Nah, 121 ini kan bukan bilangan prima ya kan? Karena dia dapat dibagi oleh 1, dibagi oleh 11, dan angka itu sendiri gitu. Kita bagi, oh, ini angka bukan bilangan prima. Nah, angka berapa lagi? 1000, sejuta. Ya jelas bukan ya kan? Karena dia dapat dibagi oleh 2, oleh 1, oleh berapa lagi? Ya banyak lah gitu kan. Adalah bukan bilangan prima. Nah, seperti itu. Tapi saat kita masukkan angka 1 di sini, jebret, angka 1 bukan bilangan prima. Tapi sebenarnya angka 1 kan memang bukan angka 1 kan bilangan prima. Gimana itu? Ya udah kita buat gini aja. Angka 1 kan memang bukan bilangan prima ya kan? Menarik. Oh ya, angka 1 bukan bilangan prima. Oke, iya ya. Lupa aneh. Angka 1 kan memang bukan bilangan prima. Ya, begitulah program bilangan prima saya. Kalian bisa mencoba mempelajari lagi, menganalisis, menganalisis gimana-gimananya gitu. Ya, ini program milik ya menurut saya gitu kan. Kalian bisa menganalisis aja lah, bebas gitu. Atau ini kita mau berubah, ya bebas. Oke? Kalau tidak mengerti bisa langsung ulang-ulang aja videonya ya kan. Kalau enggak tanya di komentar. Ya kalau saya jawab semoga aja. Kalau tidak sibuk untuk membuat video ya kan. Karena banyak video yang mau saya dokumentasikan di YouTube. Agar saya pas lagi lupa ya kan. Pas aku lagi lupa nih pelajaran apa. Jadi aku tinggal buka YouTube sendiri gitu kan. Pak mantap jiwa. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do you do? Jangan lupa subscribe.